Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hati yang tulus adalah kurban murni dan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci pada hari ini, secara khusus bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, baiklah kita bersama untuk merenungkan inti atau pesan yang mau kita bawa atau mau kita hidupi di sepanjang pekan ini. Hari ini, Gereja Sejagat memperingati pesta pemberkatan Basilika Lateran, Roma. Bacaan-bacaan suci hari ini berbicara tentang kekudusan bait Allah yang tidak boleh dicemari oleh manusia. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan amarah dan tindakan Yesus terhadap para pedagang atau saudagar Yahudi yang mencemari bait Allah di Yerusalem dengan praktek-praktek perdagangan yang sangat tidak adil. Untuk memahami sikap amarah atau tindakan Yesus terhadap para saudagar, adalah baiknya kita memahami sedikit konteks atau latar belakang secara garis besar
terkait dengan peristiwa kemarahan Yesus yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Pertama, bagi orang Yahudi, Paskah adalah pesta terbesar di antara pesta-pesta atau perayaan lainnya. Paskah diadakan setahun sekali. Nah, pada kesempatan ini, hampir semua orang Yahudi, baik yang berdiam di wilayah Palestina maupun yang berada di luar wilayah Palestina atau berada di daerah-daerah perantauan, selalu menyempatkan diri untuk merayakannya di Yerusalem. Bahkan dikisahkan bahwa banyak peziarah asing yang ikut dalam pesta Paskah atau perayaan Paskah di Yerusalem. Kedua, adalah kewajiban bagi orang-orang Yahudi yang dewasa yang sudah berusia 19 tahun ke atas untuk membayar pajak Bait Allah di Yerusalem pada kesempatan pesta Paskah ini. Pajak yang bertujuan untuk membiayai upacara ritual korban sembelihan itu wajib dibayar dengan mata uang Yahudi sendiri, yaitu mata uang sikel. Nah, kesempatan inilah yang sering digunakan oleh para penukar uang untuk menarik untung sebesar-besarnya dari para peziarah yang ingin menukarkan uangnya dengan mata uang sikel itu sendiri. Ini gambaran-gambaran yang melatar belakangi kemarahan Yesus. Kedua, selain penukar uang yang selalu makan riba, ada juga para petugas Bait Allah yang menjual hewan-hewan untuk korban sembelihan seperti lembu, kambing domba, dan merpati. Para peziarah sebenarnya bisa saja membeli korban sembelihan itu di luar halaman Bait Allah dengan harga yang cukup murah. Akan tetapi sering para petugas Bait Allah menggunakan berbagai dalil atau alasan bahwa hewan-hewan itu tidak memenuhi syarat tertentu sebagai kurban sembelihan. Maka syaratnya mereka harus membelinya hewan yang telah disediakan oleh para petugas Bait Allah dengan harga yang sangat mahal. Dari sini para peziarah sekali lagi mengalami penindasan, diperas habis-habisan oleh para petugas Bait Allah. Kenyataan itulah yang menimbulkan amarah Yesus. Sebagai Mesias anak Allah, Yesus tidak tega menyaksikan rumah Bapanya dicemari dengan praktek-praktek perdagangan, pemerasan dan ketidakadilan para petugas Bait Allah yang rakus. Praktek-praktek ini sama sekali merugikan mereka yang punya niat, yang punya hati yang tulus, murni untuk menyembah dan berbakti kepada Allah. Karena itu tidak heran jika Yesus sungguh-sungguh gusar, marah, bertindak keras terhadap mereka yang menajiskan Bait Kudus itu. Dalam amarahnya yang berkobar bernyala, Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan." Selanjutnya ia berkata, "Rombak Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Dari kata-kata Yesus yang terakhir ini, secara gamblang dan sederhana kita dapat membayangkan bahwa yang dimaksudkan dengan Bait Allah itu tidak lain dari Kenisa Yerusalem yang telah dinajiskan oleh berbagai praktik perdagangan yang tidak adil pada waktu itu. Akan tetapi di lain pihak, yang dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah yang baru yang hendak didirikannya dalam waktu 3 hari, itu tidak lain adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Disinilah poin yang mau kita renungkan. Bahwa Bait Allah yang sesungguhnya bukanlah sebuah bangunan fisik nan megah yang dibangun oleh manusia dengan usaha dan jeripayanya sendiri, bahkan dengan berbagai cara yang tidak adil seperti pemerasan, penipuan, korupsi. Tetapi yang dimaksudkan dengan Bait Allah yang hidup
adalah hati dan diri kita sendiri yang kita dapat melalui kebangkitan Kristus sendiri. Hanya dengan kehadiran Yesus yang hidup setelah kebangkitannya di dalam maut, maka dunia ini bisa menjadi bait Allah yang sesungguhnya. Dan dalam konteks ini, kita semua yang telah ditebus oleh sengsara dan kematian Yesus tidak lain daripada kenisa-kenisa Allah yang hidup, tempat kediaman Roh Kudus itu sendiri. Dengan ini pula kita semua diajak untuk menemukan Tuhan yang sungguh hadir dalam diri kita masing-masing. Kita diajak untuk menemukan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran itu tidak lain daripada hati kita sendiri. Hati yang merupakan tempat atau wadap tinggalnya Roh Kudus. Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengatakan demikian, bahwa kita adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Dengan demikian, yang terpenting dalam ibadah dan sembah kita kepada Allah bukan lagi hewan sembelihan dan korban bakaran, bukan pula uang dan harta kekayaan, juga bukannya gedung-gedung gereja yang megah berkilauan, melainkan hati kita yang tulus, murni dan suci. Hati yang remuk redam dan penuh penyesalan akan dosa-dosa, serta hati yang insaf akan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, serta kerapuhan kita. Inilah persembahan, doa, korban pujian yang sesungguhnya, korban yang berkenan kepada Allah. Mari kita diajak untuk mengevaluasi sejauh mana perjalanan jiwa kita. Dan mari kita dekatkan diri kita dengan hati kita sendiri untuk menemukan Tuhan dan bisikannya di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.